Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kita dari 11 Keperawatan 1. Nama saya Naifa Syafa. Saya Anissa Destin Saliana. Saya Rahma Junior. Dan teman kita yang lain. Hari ini kita akan membuat podcast mengenai haki, hak kekayaan intelektual. Hai guys, welcome back to our mini podcast Cute Cewek Update. Tiap episode bersama 3 cewek kece di sini. Hari ini kita mau bahas topik yang membuat kita sebagai anak muda deg-degan. Karena kalau karya kita dicuri, cringe banget kan? Bayangin deh, udah bikin logo berhari-hari atau musik, bikin skrip berlembar-lembar tapi di copy paste sama yang lain secara mentah-mentah. Nyeseknya sampai ulu hati, bestie. Yap, hari ini kita mau bedah tentang haki, hak kekayaan intelektual. Fokus ke kasus-kasus yang ada di Indo. Bareng gue yang akan jadi penerjemah. Just daripada babi bola lama-lama, langsung gaspol ke intinya. Topik ini amazing banget, apalagi buat kita yang lagi sibuk bikin tugas sambil berkarya. Kita mulai dari dasarnya. FYI, kita sering dengar nih tentang hak cipta, merek, paten. Apa sih yang paling mendasari dari 3 hal tersebut? Dari sisi pelanggarannya, biar nggak salah sebut, Bray. Simpelnya gini guys, kalau hak cipta itu karya seni, kreasi, tulisan, pelanggarannya ya pembajakan film, lagu, atau nyontek desain. Kalau merek itu identitas bisnis, logo, nama, pelanggarannya meniru brand, kayak KW seperti itu. Nah, paten ini levelnya beda, itu buat teman teknologi atau inovasi. Jadi pelanggarannya juga beda level. Oh, berarti kasus geprek bensu itu sengketa merek dong ya, bukan hak cipta. Betul sekali, itu sengketa merek. Dan ini penting banget, sengketa merek terjadi karena prinsip di Indo itu first to file. Bukan first to use ya. Jadi siapa duluan yang daftar? Dia yang diakui, bukan siapa yang duluan jualan. Dicatat tuh. Kita geser ke ranah kita, digital. Banyak konten kreator yang pakai lagu tanpa izin, itu termasuk hak cipta kan? Apa sih ancaman kalau pakai lagu tanpa bayar royalti? Jelas pelanggaran hak cipta, itu melanggar hak ekonomis pembuat untuk mengumumkan dan menggandakan karyanya. Hak cipta kita sudah jelas ngegas, ngatur sanksi, bisa denda, bahkan pidana. Paling bahaya platform kayak YouTube, IG itu punya sistem otomatis yang bisa take down video kita. Astaga, ngeri juga ya. Kerugian terbesar pelanggaran haki selain uang apalagi sih? Yang paling parah itu kehilangan kredibilitas dan kegagalan bisnis. Udah gede, brand lu malah ditolak sama pengadilan karena lupa daftar. Ya deh. Sekarang kita akan bahas solusinya. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Kapan waktu terbaik buat founder, UMKM atau kreator mendaftarkan karyanya? As soon as possible. Idealnya sebelum launching ke publik, setelah yakin sama nama brand dan logo, langsung aja daftarin ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Lalu daftarin deh. Kalau mau daftar merek nih, apa 3 langkah yang paling praktis bisa dilakukan yang nggak ribet gitu? Pertama, cek ketersediaan di situs DJKI atau dgnid.go.id. Jangan sampai nama yang kita mau sudah ada yang punya. Yang kedua, siapin dokumen simpel aja, KTP, logo, dan contoh penggunaan. Ketiga, ajukan permohonan online dan bayar biayanya. Prosesnya emang lama, bisa setahun lebih. Tapi itu wajib. Merek. Katanya hak cipta itu otomatis dilindungin ya. Jadi buat apa kita repot-repot catat hak cipta di DJKI? Betul, otomatis dilindungi, tapi pencatatan itu adalah bukti kuat. Kalau misal ada sengketa di pengadilan, kita punya bukti kuat dari negara saat di pengadilan nanti. Dan kita auto menang deh. Plus, jangan lupa kasih tombol copyright pada setiap karya. Itu semacam peringatan ini buat para plagiat. Terakhir nih, kalau misalnya karya gue terlanjur dicuri, sebagai orang awam, apa langkah pertama yang harus gue ambil dengan bijak sebelum pusing mikirin pengacara? Yang pertama, kumpulin bukti sebanyak-banyaknya, screenshot, tanggal rilis, bukti pendaftaran, dan yang kedua jangan langsung emosi. Coba kirim somasi peringatan hukum. Banyak kasus kelar di sini loh, tanpa perlu naik ke pengadilan. Apalagi kalau kita punya bukti yang kuat loh. Asik banget nih obrolan kita hari ini. Jadi kita dapat 3 pelajaran penting nih.
Dan yang pertama, prinsip merek di Indo itu first to file, jadi daftarin dulu. Kedua, pendaftaran hak itu investasi jangka panjang buat lindungin bisnis dan karir kita. Yang ketiga, jangan takut bertindak kalau karya kalian dicuri, tapi lakukan dengan langkah hukum yang benar. Nah, teman-teman, kita semua harus jadi kreator yang cerdas, menghargai karya orang lain, dan berani melindungi karya sendiri. Jadi, jangan sampai karya kita jadi milik orang lain. Big no. See you next time di episode cute berikutnya. Bye! Bye!